Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Indisi dengan nomor NIM 200810404016 dari jurusan Tadris IPS, kelompok 17, praktek ibadah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mawaris. Selanjutnya, materi mengenai mawaris. Mawaris adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan berdasarkan prinsip dan syariat Islam. Umumnya disebut juga dengan ilmu faraid. Ilmu inilah yang digunakan untuk melakukan pembagian harta kepada para ahli waris. Ilmu mawaris adalah salah satu cabang ilmu yang penting dalam Islam. Ilmu yang menyangkut pembagian waris ini memberikan ketentuan mengenai pembagian harta waris agar dapat disalurkan kepada yang berhak menerima sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya konflik dalam keluarga maupun perselisihan dalam pembagian harta warisan tersebut. Dengan ilmu mawaris ini, harta akan dibagikan secara adil dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Adapun rukun dan syarat yang harus ada dalam ilmu mawaris ada 3 hal utama. Yang pertama, al-muwaris atau pewaris, yaitu orang yang memiliki harta warisan yang telah meninggal dunia dan mewariskannya kepada ahli warisnya. Syaratnya adalah al-muwaris benar-benar telah dinyatakan meninggal baik secara hukum maupun secara medis. Yang kedua, al-waris atau ahli waris adalah orang yang dinyatakan memiliki hubungan nasab atau kekerabatan yang merupakan hubungan darah, hubungan akibat perkawinan, atau akibat memerdekakan budak atau hamba sahayanya. Syarat ahli waris adalah ia dalam keadaan hidup pada saat al-muwaris atau orang yang memiliki harta waris meninggal dunia. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan. Meskipun ia masih menyerupai janin dan ia terkait nasab dengan alam waris, baik pria maupun wanita memiliki hak untuk memperoleh harta warisan. Yang ketiga, tirkah. Tirkah adalah harta atau hak yang berpindah dari alam waris atau pewaris kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat dikatakan tirkah apabila harta peninggalan alam waris yang telah dikurangi biaya perawatan, pengurusan, jenazah, hutang, dan wasiat yang sesuai dengan syariat agama Islam untuk selanjutnya diberikan kepada ahli waris. Dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui perbedaan harta peninggalan dengan harta warisan. Harta peninggalan adalah semua materi yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia secara keseluruhan, sedangkan harta waris atau tirkah adalah harta peninggalan yang sesuai syarat berhak diberikannya kepada ahli waris setelah dikurangi hak orang lain di dalamnya. Sebab-sebab memperoleh warisan. Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan disebutkan dalam 3 perkara, yaitu yang pertama, adanya hubungan kekerabatan atau hubungan nasab. Kekerabatan artinya hubungan nasab antara orang yang memberi warisan atau al-muwaris dengan orang yang diwarisi, dan hal ini disebabkan oleh kelahiran atau hubungan darah. Kekerabatan atau hubungan darah adalah sebab yang paling utama dalam menerima warisan, karena hubungan darah tidak dapat dihilangkan. Yang kedua, adanya hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan dalam hal ini adalah sebab mendapatkan warisan, dan hal ini terjadi setelah akad nikah yang sah dilakukan dan terjadi hubungan antara suami dan istri meskipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami istri yang melakukan pernikahan tidak sah, tidak menyebabkan adanya hak waris. Istri yang telah mendapatkan talak tidak berhak menerima warisan dari mantan suaminya. 3. Karena wala. Wala adalah sebab memperoleh warisan akibat jasa seseorang yang telah memerdekakan seseorang hamba. Di kemudian hari, budak atau hamba sahaya tersebut menjadi kaya. Jika hamba atau budak tersebut memerdekakan meninggal dunia, maka orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan. Ilmu mawaris penting dipelajari bagi umat Islam agar harta warisan dapat diberikan sesuai ketentuan kepada yang berhak dan
untuk hal-hal yang bermanfaat.